Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Janato bhikkhave ahang passato asawanang kayang wadami no ajanato no apasato. Wahai para biku, saya katakan hancurnya asawa, hancurnya kotoran batin hanya untuk mereka yang memahami dan melihat, dan bukan untuk mereka yang tidak memahami dan tidak melihat. Yang saya hormati para Rama-Ramani yang barangkali hadir pada acara malam hari ini, kepada para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh moderator kita, bahwasanya ini salah satu bagian dari acara Buddha Waraningkarta yang secara komitmen kita akan melakukan diskusi seperti ini setiap bulan yang mengulas tentang hal-hal yang berkaitan dengan meditasi. Dan benar juga bahwasanya tadi disampaikan bahwa walaupun meditasi ini sebenarnya yang memberikan keistimewaan dalam ajaran Buddha, tetapi nyatanya malahan sekarang lebih populer di kalangan beragama lain. Ini juga dibuktikan seperti kalau di negara Eropa, negara Barat, sekarang ada salah satu bentuk meditasi yang sangat terkenal di sana, disebut mindfulness meditation, atau meditasi menggunakan mindfulness atau perhatian. Yang mana di sini di agama Buddha kita menggunakan istilah sati, eling, ya sati, eling, dan itu menjadi salah satu meditasi yang sekarang sangat populer di negara-negara Barat maupun Eropa. Dan bahkan di Indonesia sendiri ternyata sekarang ini banyak umat beragama lain juga tertarik dengan meditasi. Seperti yang sering saya sampaikan juga ketika ada acara seperti ini, bahwa kami di Wihara Mendut juga seringkali dalam setiap tahun mengadakan retreat meditasi yang biasanya diadakan selama 3 kali. Jadi bulan Maret, September, dan juga Desember. Nah, biasanya ketika kami mengadakan retreat meditasi, anggota yang ikut bergabung dengan kami juga kebanyakan dari mereka dari umat beragama lain, dari umat Buddha, umat Katolik, Islam, Hindu, dan bahkan umat Buddhanya tergolong paling sedikit atau sedikit, kebanyakan dari umat beragama lain. Nah, ini menunjukkan bahwa meditasi ini sudah sangat diminati oleh ya berbagai kalangan, karena memang meditasi ini memang sifatnya adalah universal. Jadi bukan kelompok, bukan milik kelompok tertentu. Siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, bangsanya, semua selama masih memiliki pikiran, memiliki batin, berarti masih mempunyai kesempatan untuk bermeditasi. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Buddha tentunya harus merasa bangga terhadap ternyata jalan meditasi juga populer di tempat lain. Dan tidak hanya sekedar merasa bangga, tetapi ya kita juga hendaknya mulai untuk mempraktekkan meditasi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Nah, kalau kita berbicara meditasi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, seringkali saya menyatakan bahwa meditasi dalam agama Buddha ini sebenarnya mengacu kepada meditasi yang sifatnya adalah di setiap aktivitas, di semua waktu. Karena sekali lagi bahwa tujuan kita bermeditasi, bahkan dalam proses kita bermeditasi, upaya yang harus kita lakukan adalah
bagaimana kita mengupayakan pikiran-pikiran negatif, kotoran-kotoran batin itu dilenyapkan. Dan sedangkan kita tahu bahwa kotoran batin ini bisa muncul kapan saja, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, baik melalui indera mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, apalagi indera pikiran, apapun aktivitas yang kita lakukan, mudah sekali kotoran batin kita muncul. Nah, sehingga karena kotoran batin muncul kapan saja, ya di mana saja dalam kondisi situasi apapun, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, maka meditasi yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha, lebih mengacu pada yaitu meditasi yang hendaknya dipraktekkan setiap saat, setiap waktu. Nah, inilah kenapa mindfulness meditation atau meditasi menggunakan perhatian, menggunakan eling dalam bahasa Jawa, itu sangat populer di negara-negara barat. Karena perhatian ini hendaknya dimunculkan kapan saja, setiap saat. Jadi tidak hanya ketika duduk mata terpejam baru kita memunculkan sati, memunculkan mindfulness, perhatian. Tetapi kapan saja itu hendaknya perhatian di sini, kewaspadaan di sini ini dimunculkan. Karena kotoran batin, pikiran-pikiran yang kotor, yang negatif itu kapan saja muncul. Setiap saat bisa muncul, tidak hanya pada saat kita duduk bermeditasi. Saat berjalan, berbaring, berdiri, melihat, mendengar, dan apapun yang kita lakukan, kotoran batin itu bisa muncul. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, karena kotoran batin ini muncul kapan saja, setiap saat, setiap waktu bisa muncul, maka dalam kita menangani kotoran batin yang muncul juga itu bisa berbeda-beda. Dalam kondisi tertentu, dengan kondisi yang berbeda lain, ketika kotoran batin itu muncul, itu ditangani dengan berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Saya ingin membahas satu sutta yang bisa kita temukan di dalam Majjhima Nikaya, yaitu Sabba Sawa Sutta. Nah, sutta ini adalah merupakan sutta yang kedua setelah yaitu sutta pertama, yaitu Mula Pariyaya Sutta dalam Majjhima Nikaya. Nah, dalam sutta ini kita bisa melihat bagaimana Sang Buddha ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kotoran batin yang muncul ini bisa diatasi dengan cara yang berbeda. Mengapa demikian? Karena kotoran batin ini muncul di kondisi yang berbeda, maka caranya pun juga bisa berbeda. Dan juga karakteristik dari kotoran batin yang muncul juga bisa berbeda. Maka jalan menanganinya juga bisa berbeda. Yang dalam sutta ini kita bisa melihat bahwa meditasi yang diajarkan Sang Buddha ini hendaknya adalah meditasi yang mesti dilakukan setiap saat, setiap waktu. Jadi sekali lagi tidak hanya pada saat duduk, mata terpejam, bersila, ya, kedua tangan diletakkan di atas pangkuan, tidak hanya demikian. Kapan saja, selama kotoran batin itu muncul, pada saat itu pula hendaknya diupayakan untuk dilenyapkan. Nah, dalam sutta ini, Sang Buddha mengawali dengan sebuah kalimat yang penting. Beliau mengatakan, Janato bikawe ahang passato asawanang kayang wadami, no ajanato no apasato. Wahai para biku, saya katakan bahwa hancurnya asawa, hancurnya kotoran batin hanya untuk mereka atau hanya untuk ia yang memahami dan melihat. Janato pasato. Dan bukan untuk orang yang tidak memahami dan tidak melihat. Nah, sekarang yang dimaksud dengan memahami dan melihat adalah memahami dan melihat apa? Nah, ini sekali lagi bahwa dalam proses meditasi yang kita lakukan adalah bagaimana kita menghancurkan asawa. Bagaimana kita menghancurkan kotoran batin. Nah, ia yang bisa menghancurkan kotoran batin adalah ia yang memahami dan melihat. Janato pasato, janato berkata ya, mengetahui, memahami, dan pasato, melihat. Memahami, melihat apa? Kemudian Sang Buddha mengatakan, yoniso manasikara, ayoniso manasikara, yaitu memiliki perhatian yang bijak, yoniso manasikara, dan
ayoniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Yang mana yang dimaksud di sini adalah yang disebut orang yang melihat, orang yang memahami adalah orang yang memiliki yoniso manasikara, yang memiliki perhatian yang bijak. Sementara yang tidak memiliki perhatian yang bijak, ayoniso manasikara, ya sulit bahkan mustahil untuk bisa melenyapkan kotoran batin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang dimaksud yoniso manasikara itu seperti apa? Dan ayoniso manasikara itu seperti apa? Nah, secara singkat, yoniso manasikara, perhatian yang bijak adalah ketika seseorang memperhatikan objek tertentu, kemudian kotoran batin lenyap, asawa lenyap, paling tidak berkurang. Apakah kotoran batin yang berkaitan dengan kesenangan indera, atau kotoran batin berkaitan dengan keinginan untuk lahir di sini di sana, atau kotoran batin asawa ini sebenarnya kotoran batin yang sudah melekat erat kuat, sulit untuk dilenyapkan, ya. Apakah kotoran batin berkaitan dengan ketidaktahuan, lenyap. Itu disebut yoniso manasikara. Sementara ayoniso manasikara adalah perhatian yang tidak bijak, di mana ketika kita memperhatikan objek tertentu, apakah menggunakan mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, ataupun pikiran, ternyata kotoran batin malahan bertambah. Yang tidak ada muncul, yang sudah muncul malahan berkembang. Nah, kalau demikian, itu namanya perhatian yang tidak bijak. Perhatian yang justru membawa bertambahnya, berkembangnya kotoran batin. Maka yang seperti ini yang harus dihindari. Sedangkan yang mesti kita lakukan adalah mengembangkan yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, perhatian yang bijak ini teraplikasikan, terimplementasikan, atau terpraktekkan ke dalam apa? Nah, disinilah kemudian Guru Agung kita Sang Buddha dalam khotbah ini, Sabba Sawasutta ini, memberikan 7 hal. 7 hal sebagai cara untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, 7 hal inilah merupakan implementasi dari yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Dengan mempraktekkan 7 hal ini, maka kotoran batin ini lenyap, paling tidak berkurang. Nah, lantas 7 hal ini adalah apa? 7 hal yang membawa kepada lenyapnya, atau 7 hal yang menjadi cara untuk melenyapkan asawa, melenyapkan kotoran batin. Nah, yang pertama adalah dasana pahattaba sawa. Nah, belum mengatakan, sambil mengatakan ada asawa, ada kotoran-kotoran batin. Nah, asawa di sini tadi yang saya mengatakan sebenarnya kotoran batin yang sudah melekat erat kuat. Ya, saf itu asal dari kata saf artinya adalah mengalir, ya, meleleh. Jadi seperti kotoran batin yang kalau dalam kitab komentar itu diibaratkan seperti kalau seseorang itu membuat tape, ya tape kalau di Jawa itu tape, atau membuat katakan yaitu ya sesuatu yang sudah diragikan, nah nanti akan ada airnya. Air yang meleleh itu baunya itu sudah menyengat sekali, sulit untuk dihilangkan. Nah, yang dimaksud asal adalah kotoran batin yang memang sudah sulit untuk dihilangkan karena sudah melekat erat, sudah meleleh melekat erat. Nah, artinya adalah ada kotoran-kotoran batin yang demikian yang bisa dilenyapkan dengan cara dasana. Dasana itu dari kata pasana, pasana artinya vipassana. Nah, jadi ada kotoran batin yang mesti dilenyapkan dengan dasana. Dasana itu melihat. Tetapi melihat di sini tentu melihat dengan kebijaksanaan. Yang dimaksud di sini adalah, nah Sang Buddha mengatakan demikian. Jadi sebelum seseorang ini memiliki dasana,
Ada beberapa hal yang dikatakan sebagai ayoniso manasikara, yaitu perhatian yang tidak bijak, perhatian yang salah, perhatian yang tidak benar, yang tidak membawa kepada pencerahan, adalah perhatian di mana seseorang itu berpikir-pikir. Berpikir-pikir tentang masa lampau, berpikir-pikir tentang yang akan datang, berpikir-pikir tentang yang sekarang, berkaitan dengan saya, diri kita masing-masing. Misalnya apa? Berpikir-pikir dulu saya itu ada atau tidak ya? Dulu saya itu sebenarnya apa? Dan bagaimana saya ini? Bahkan ditambah lagi, sebelum saya menjadi ini, sebelumnya saya itu apa? Nah, berpikir-pikir tentang siapa saya, apa saya, apakah saya itu ada atau tidak, Sang Buddha mengatakan ini adalah perhatian yang tidak bijak. Mengapa bisa demikian? Karena dengan kita berpikir-pikir siapakah saya di masa lampau, apakah saya ada atau tidak di masa lampau, bagaimana saya di masa lampau, di situ akan memunculkan sebuah persepsi bahwa ada saya, ada atta. Persepsi ada atta. Dan kita tahu bahwa persepsi kecenderungan ada atta ini, ada saya, ada diri, itu yang menjadi berbagai macam penyebab seseorang menderita. Bahkan menjadi berbagai macam penyebab seseorang melakukan berbagai macam hal-hal yang tidak bermanfaat, yang merugikan. Atau berpikir-pikir tentang yang akan datang. Yang akan datang saya itu ada atau tidak ya? Yang akan datang saya itu akan menjadi apa ya? Bagaimanakah saya akan datang? Wah, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan, muncul ketakutan. Berpikir-pikir, meragu-ragukan tentang yang akan datang. Nah, ketika berpikir tentang yang akan datang, juga sama. Muncul sebuah persepsi bahwa ada aku, ada diri. Nah, kotoran batin, berbagai macam kotoran batin biasanya muncul kalau sudah kita berpikir demikian. Bahkan berpikir tentang yang sekarang berkaitan dengan siapakah saya ini, sekarang ini, who am I? Nah, dalam bahasa Inggris, who am I? Siapakah saya ini? Apakah saya ada atau tidak ya? Masih ragu-ragu, padahal dipegang pun masih terasa, tapi masih ragu-ragu. Apakah saya ada tidak ya? Nah, berpikir-pikir tentang yang sekarang pun juga berkaitan dengan aku, saya, itu juga merupakan ayoniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Nah, ini penting. Sehingga ajaran Kudakung kita Sang Buddha berkaitan dengan dasana, melihat dengan pandangan yang benar, dengan pandangan yang terang, adalah bagaimana kita tidak berpikir-pikir tentang masa lampau yang akan datang, bahkan berpikir-pikir tentang diri kita yang sekarang ini. Dan apalagi tidak hanya pada saat kita tuh melakukan aktivitas yang seperti ini, apalagi kalau ketika sedang bermeditasi. Kan seringkali kan seseorang bermeditasi kemudian berpikir-pikir tentang yang lampau, berpikir-pikir tentang yang akan datang, bahkan berpikir-pikir tentang siapakah saya. Itu sebenarnya adalah gangguan batin, gangguan pikiran. Nah, sehingga Sang Buddha dalam khotbah-khotbahnya menganjurkan kepada kita bagaimana kita hendaknya senantiasa berada di saat ini dan sekarang. Bukan yang lampau, bukan yang akan datang, tapi saat ini dan sekarang. Mengapa? Atitang nanvagameyana patikangkana gatang. Yata titang pahinantang, apa tanca anak gatang. Nah, jadi yang lampau jangan usah dipikirkan, yang akan datang pun jangan usah dirindukan. Mengapa? Karena yang lampau sudah kita tinggalkan, yang akan datang belum tiba. Jadi yang lampau sudah kita tinggalkan, ngapain kita berpikir-pikir, apalagi saat kita bermeditasi tentang yang lampau. Yang akan datang juga belum tentu belum terjadi. Ya, di mute ya. Ya, saya ulangi ya. Maaf, ini ada yang nge-mute. Ya, jadi kalau kita bermeditasi kemudian berpikir-pikir yang akan datang dan yang lampau itu tidak sesuai. Karena apa yang akan datang
yang lampu sudah kita tinggalkan, yang akan datang itu belum tiba. Terkadang kita berpikir-pikir tentang yang akan datang seakan-akan itu sudah tiba. Kecemasan muncul, kekhawatiran muncul, keraguan-keraguan muncul, padahal itu belum tiba. Maka Sang Buddha mengajarkan, Pacupane suyodamang tata tata vipasati. Mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita melihat vipasati dari kata vipassana. Jadi vipassana itu kata benda, vipasati adalah kata kerjanya. Jadi artinya seseorang hendaknya melihat ke dalam tata-tata tepat di sana, right there, dalam bahasa Inggris right there, tepat di sana, apa? Apapun fenomena yang sedang muncul. Nah, yang sedang muncul, jadi hanya memperhatikan yang saat ini dan sekarang. Tetapi memperhatikan saat ini dan sekarang pun juga tidak kemudian memunculkan kecenderungan tentang keberadaan aku. Siapakah saya? Saya ini ada atau tidak? Tidak demikian. Hanya sekedar memperhatikan sebagaimana adanya yang saat ini dan sekarang. Itulah kenapa dalam meditasi yang diajarkan Sang Buddha, kita itu diajarkan untuk melihat swabhawa lakhana. Karakteristik yang khusus dari setiap fenomena yang sekarang sedang, yaitu dirasakan, sedang terjadi. Misalnya kalau kita merasakan misalnya jasmani kita menjadikan jasmani sebagai objek kita. Kemudian kita merasakan ada kepadatan. Nah, yang dirasakan diketahui hanya sekedar kepadatan. Jadi hanya sekedar kepadatan semata. Tidak kemudian memunculkan kepadatan adalah milik saya, bahwa ini adalah saya, ini adalah aku, ini adalah diri, tidak. Hanya sekedar kepadatan semata. Itu salah satu karakteristik dari jasmani, terutama adalah pattavi dhatu, unsur pattavi, unsur tanah. Yang swabhawa lakhananya, karakteristik yang khusus dari unsur tanah adalah kepadatan. Nah, melihat demikian adalah untuk apa? Adalah supaya tidak memunculkan sebuah persepsi, sebuah kecenderungan bahwa ada aku, bahwa ada diri, yang adanya sekedar pengalaman, sekedar fenomena. Maka berkaitan dengan pengalaman-pengalaman lain pun juga sama. Seperti misalnya Sang Buddha mengajarkan kepada seorang pertapa, seorang pengembara bernama Bahya Daruciriya. Nah, Bahya Daruciriya ini datang pada Sang Buddha meminta sebuah nasihat bagaimana supaya bisa terbebas dari penderitaan, dari kotoran batin. Sang Buddha hanya mengatakan, Tite tidak matang bawisati, sute suta matang bawisati, dan seterusnya. Artinya adalah bahwa ketika melihat, ya latih, itu hanya sekedar pengalaman melihat. Jadi tidak mengande-ande, tidak memberikan bumbu di sana, tidak memberikan embel-embel di sana. Oh, yang dilihat adalah milik saya, aku sedang melihat, dan sebagainya. Hanya sekedar melihat semata. Demikian pula sute suta matang bawisati, ketika mendengar, nah latihannya adalah bagaimana ketika mendengar hanya sekedar ya melihat bahwa itu hanya sekedar pengalaman semata, pengalaman mendengar. Tidak memberikan bumbu embel-embel keberadaan aku yang sedang mendengar, atau mungkin orang lain, suara yaitu individu lain yang sedang didengar. Tidak memberikan bumbu seperti itu. Yang ada hanya sekedar pengalaman. Nah, seperti ini yang dimaksud dalam dasana pahata besawa, ada kotoran-kotoran batin yang mesti ditinggalkan dengan pandangan terang, dasana dengan melihat melalui kebijaksanaan tentunya, adalah tidak memberikan bumbu yang berkaitan dengan keberadaan, kecenderungan adanya aku. Nah, jadi tidak berpikir-pikir tentang masa lampau yang akan datang dan yang sekarang pun juga melihatnya sebagaimana adanya. Tidak mengaitkan dengan yaitu pikiran apakah saya ada atau tidak, meragukan tentang keberadaan yaitu fenomena yang sedang terjadi. Nah, alih-alih berpikir-pikir tentang yang lampu yang akan datang sekarang yang dikaitkan dengan keberadaan diri, dalam khotbah ini Sang Buddha mengatakan bahwa ya seorang yang mempraktekkan meditasi demi hancurnya kotoran batin, maka mengaitkan segala sesuatu yang dialami lebih kepada 4 kebenaran mulia. Jadi mengaitkan dengan apa? Tentang ini dukkha, ini sebab
duka, ini lenyapnya duka, ini jalan untuk melenyapkan duka penderitaan. Sebagai contoh begini, misalnya, seseorang bermeditasi, kemudian merasakan pengalaman yang menyenangkan, merasakan pengalaman yang menggembirakan gitu kan, damai, tenang, wah terkonsentrasi. Nah, kalau seseorang tidak memahami ajaran Buddha, tidak memahami utamanya adalah 4 kebenaran mulia, maka bisa saja orang demikian kemudian, wah begitu menggenggam pengalaman tersebut, wah begitu menyenangkan sehingga digenggam, sehingga ketika meditasi berikutnya itu dicari-cari, ditunggu-tunggu, kapan datangnya, tetapi ternyata semakin ditunggu, semakin dicari, semakin diingini, malah tidak akan muncul. Nah, penderitaan muncul. Jadi, pengalaman yang menyenangkan ini bisa membawa kepada penderitaan, karena apa? Dilekati. Tetapi bagi seseorang yang melihat dari sisi 4 kebenaran mulia, bahkan ketika mengalami pengalaman yang menyenangkan, orang bisa berpikir, orang bisa merenungkan, melihat, wah ini juga tidak kekal. Yang tidak kekal ini kalau saya melekatinya, menggenggamnya, mencarinya, mengingini lagi, ini juga membawa kepada duka penderitaan. Tetapi kalau tidak ada keinginan di situ, tidak ada nafsu keinginan di situ, maka penderitaan juga tidak ada. Jalannya hanya apa? Ya sekedar mengalami pengalaman yaitu yang menyenangkan atau mendamaikan pikiran. Nah, artinya apa? Dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Ini juga bagian dari duka penderitaan kalau dilekati. Melekatinya adalah sebab penderitaan, mengingini adalah sebab penderitaan. Dan untuk tidak terbawa oleh duka penderitaan, ya jangan ada keinginan terhadap pengalaman yang tadi yang sedang dialami. Nah, dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia sehingga apa? Sehingga tidak membawa kepada penderitaan. Nah, itulah yang pertama. Jadi, ini penting dalam kita bermeditasi, tidak usah berpikir-pikir. Apalagi sampai berpikir-pikir ingin apa supaya bisa melihat kehidupan yang lampau, kemudian ada bayangan kemudian dipikir, oh ini mungkin kehidupan lampau saya ya, ada gambaran batin. Tidak usah demikian. Dalam meditasi Buddhis, sekedar melihat yang sekarang saat ini sedang muncul, dan itu yang dilihat. Dan itu pun juga tidak dikaitkan dengan keberadaan apakah ada diri, ada saya atau tidak. Sekadar pengalaman semata, itu yang diperhatikan. Kalau misalnya kita sudah menggunakan objek keluar masuknya nafas, ya itu yang diperhatikan. Sekedar nafas yang keluar dan masuk. Sekedar fenomena jasmani yang sedang keluar dan masuk. Karena nafas merupakan bagian dari jasmani, yaitu unsur, terutama unsur angin yang dominan di situ. Nah, sehingga kalau sudah demikian ya, itu yang benar. Yang pertama. Yang kedua, ternyata ada juga kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan sangwara. Sangwara itu adalah apa? Pengendalian 6 indera kita. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dalam satu hari kita itu seperti tidak pernah kita itu tidak menggunakan salah satu di antara 6 indera kita. Kita memiliki mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga pikiran kita terus bergerak. Dan yang menjadi masalah adalah seiring dengan pengalaman indera kita, apakah mata, telinga, hidung, lidah, itu selalu diikuti dengan apa? Kotoran batin. Wah, kalau muncul objek yang menyenangkan, nah muncullah kemelekatan, keinginan untuk memiliki. Begitu muncul objek yang tidak menyenangkan, wah kebencian, ketidaksukaan juga muncul di situ. Tidak suka. Nah, ketika melihat, ketika mendengar, ketika kita membaui, kita mengecap, kita merasakan, kotoran batin itu muncul yang menjadi masalah. Nah, sehingga agar kotoran batin yang muncul ini lenyap seiring dengan pengalaman indera kita, maka di situ harus ada sangwara. Sangwara itu pengendalian diri atau dengan menyetop. Nah, kalau Sang Buddha mengatakan sangwara di sini kalau kita mempraktekkan sangwara dalam artian yang lebih katakan intensif, bahkan dikatakan kalau melihat objek jangan melihat secara keseluruhan ataupun secara detail. Ya, jadi tidak melihat secara keseluruhan atau secara detail. Hanya sekedar objek semata. Mengapa kalau melihat secara keseluruhan juga memunculkan
kotoran batin. Melihat detailnya juga sama, kotoran batin. Misalnya dalam kitab komentar disebutkan begini, ada sebuah yaitu penjelasan, misalnya seorang laki-laki melihat seorang perempuan. Kalau dia melihat secara keseluruhan sebagai perempuan, itu memunculkan kotoran batin. Melihat secara detail atau secara perbagian, oh misalnya melihat rambutnya, oh rambutnya indah, oh matanya indah dan sebagainya. Kotoran batin juga muncul. Nah, melihat dengan dua cara ini yang membawa kepada kotoran batin. Nah, sehingga anjurannya adalah tidak melihat secara keseluruhan ataupun detail, hanya sekedar objek semata. Tetapi untuk bisa demikian memang sangat sulit, karena batin kita sudah terbiasa untuk yaitu ya melihat objek, kalau bisa sedetail-detailnya, apapun objeknya. Nah, sehingga setidaknya adalah dalam sangwara ini, dalam pengendalian indera ini, adalah ketika kotoran batin yang muncul, kita ketahui apakah pada saat kita melihat muncul rasa yaitu kebencian, mungkin yang dilihat adalah orang yang tidak kita sukai, muncul kebencian, setidaknya ketika muncul kebencian, lenyapkan di saat itu juga. Jadi seiring dengan kita melihat ada kebencian, ada kemelekatan, waktu itu muncul, langsung dilenyapkan. Ya, melenyapkan dengan apapun caranya, apakah dengan cara kita merenungkan asubha, atau dengan cara kita mengembangkan cinta kasih, ataukah dengan cara kita merenungkan ketidakkekalan, apapun caranya bisa dilakukan. Seiring dengan kotoran batin yang sedang muncul saat kita melihat. Nah, demikian pula kalau kita mendengar sebuah suara. Yang didengar adalah suara yang menyenangkan, merdu, muncullah rasa suka melekat di situ. Nah, pada saat itu muncul, kemudian kita mampu menyadari, mampu melenyapkan di saat itu juga disebut sangwara pahatabhasawa. Kotoran batin yang ditinggalkan, dihancurkan dengan pengendalian. Atau misalnya yang muncul adalah rasa tidak suka. Karena ternyata suara itu suara yang menjelek-jelekan kita, menghina kita, suara kasar yang ditujukan untuk kita. Wah, muncullah kebencian. Ya, muncullah yaitu rasa terbakar. Nah, kalau pada waktu itu kemudian kita mampu diam, kita kemudian ya melenyapkan pada waktu itu juga bagian dari sangwara juga, pengendalian diri. Nah, artinya adalah bahwa kotoran batin bisa muncul di setiap aktivitas melalui 6 indera kita. Dan kalau kita mampu mengendalikan seiring dengan kita menggunakan indera kita mengendalikan 6 indera kita agar kotoran batin tidak berkembang seiring dengan menggunakan indera-indera kita, itu disebut sangwara. Sangwara pahatabhasawa. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah ada kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara apa? Adiwasana. Adiwasana pahatabhasawa. Adiwasana pahatabhasawa adalah kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara bersabar. Nah, ini penting. Ya, artinya ya seringkali dalam kita bermeditasi, kemudian kita sudah terbiasa meditasi di tempat yang dingin, yang ada AC-nya, tiba-tiba panas. Wah, muncul rasa tidak suka. Atau misalnya sebaliknya, sudah terbiasa meditasi di tempat yang panas, tiba-tiba harus masuk tempat yang dingin, masuk ke batu, wah dingin sekali, tidak enak, tidak nyaman. Nah, pada waktu itu muncul dan rasa tidak suka itu muncul, itu adalah kotoran batin. Nah, sehingga untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul karena ketidaksukaan, karena hal tadi, maka dibutuhkan adiwasana, kesabaran, sabar. Kita bertahan, duduk, dingin kita rasakan, panas kita rasakan, justru disitulah praktek meditasi sedang dilakukan. Karena kebiasaan kita adalah ketika rasa tidak nyaman muncul, kita langsung mencari kenyamanan. Kita selalu menutupi penderitaan dengan kesenangan indera lainnya. Maka kita tidak pernah melihat duka penderitaan itu seperti apa. Tidak pernah melihat. Karena justru Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana kita harus menghadapi apapun yang muncul. Ketidaknyamanan kita harus hadapi, kebosanan harus kita hadapi, rasa panas, rasa dingin harus kita hadapi. Justru disitulah
Kita sedang belajar untuk memahami kebenaran mulia yang pertama. Apa itu duka? Apa itu penderitaan? Nah, tetapi untuk bisa demikian ya dibutuhkan latihan. Latihannya adalah adiwasana, bertahan. Ya, bertahan saja, bertahan. Cobalah. Kalau Anda misalnya bermeditasi, baru sebentar, baru 15 menit, rasanya kakinya sudah kesemutan, sudah pinggangnya sudah bengkek dan sebagainya. Pada waktu itu, cobalah untuk bertahan. Walaupun tidak full sampai lenyap, tetapi setidaknya bertahan. Barang 5 menit, 10 menit, 15 menit, apalagi sampai sesi meditasinya berakhir, walaupun sakit tetap bisa bertahan. Di situ adalah latihan. Latihan batin. Latihan untuk bersabar. Nah, kalau ini dibiasakan, maka seseorang ketika ada rasa sakit, ada panas, ada dingin, ada angin, ada lapar, ada haus, ada nyamuk, ada lalat, ada kata-kata kasar, ada sakit, ada pukulan, seseorang tidak akan mudah memunculkan kemarahan, tidak akan mudah memunculkan ketidaknyamanan, karena dia sudah terbiasa bertahan, terbiasa bersabar. Ini juga bagian dari meditasi. Jadi sekali lagi, meditasi tidak hanya duduk saja, bahkan ketika kita misalnya mendapatkan kata-kata kasar, kemudian kita mampu bertahan, bersabar, kita merasakan gejolak dalam batin kita yang sedang memunculkan gejolak seperti mau muntah misalnya, yaitu seperti itu darahnya sudah masuk ke ubun-ubun. Kalau kita mampu bertahan, itu saja, itu sudah sebuah latihan. Latihan dalam meditasi ini. Maka tidak hanya sekedar duduk, kita bertahan, bersabar, adiwasana, itu juga bagian dari meditasi. Maka dalam meditasi ini, cobalah hal-hal yang tidak menyenangkan, cobalah bertahan, walaupun sementara. Syukur-syukur dengan terbiasa, maka kita bisa mampu melewati apapun hambatan yang tidak menyenangkan yang muncul. Nah, itu artinya batin kita sudah mulai berkembang dengan praktek adiwasana. Nah, adiwasana di sini juga sinonim dengan kanti. Makanya kan Sang Buddha mengatakan kanti paramang tapu titika, bahwa kesabaran ini adalah salah satu praktek tapa yang tertinggi, ya karena umumnya orang tidak sabar. Nah, jadi ini penting kesabaran dalam kita bermeditasi. Kemudian yang ketiga adalah patisewana pahata besawa. Patisewana artinya menggunakan. Nah, jadi menggunakan apa? Menggunakan makanan, menggunakan pakaian, menggunakan tempat tinggal, dan juga menggunakan obat-obatan. Nah, seringkali kalau tanpa disadari, karena kita sudah terbiasa dengan makan, maka kita kadang tidak sadar bahwa pada saat kita makan itu banyak kotoran batin yang muncul. Terbiasa dengan menggunakan tempat tinggal, kita tidak sadar bahwa menggunakan tempat tinggal pun juga seringkali kotoran batin itu muncul. Terbiasa dengan mengenakan pakaian, kita tidak sadar bahwa pada saat mengenakan pakaian pun juga banyak kotoran batin yang muncul. Salah satu contoh adalah makan yang paling mudah kita pahami. Bagaimana makan itu bisa menimbulkan kotoran batin? Oh iya, kalau makanannya enak, muncul keserakahan. Kalau makanannya tidak sesuai dengan selera, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh kita, muncul kebencian. Pulang kerja, istrinya memberikan makanan yang tidak sesuai, terlalu asin, terlalu pedas, wah marah-marah, muncul kebencian. Tapi kalau kemudian makanan itu enak, kemudian memunculkan rasa kemelokatan, ingin lagi dan lagi, perut sudah kembung tapi maunya makan terus. Nah, itu juga kotoran batin. Nah, pada waktu itu sebenarnya kalau kita mau menggunakan kesempatan tersebut untuk memasukkan perenungan di sana, itu juga bagian dari meditasi. Bagian dari cara untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul karena makanan. Maka dalam Buddhis, setiap kali makan, baik untuk kita merenungkan. Kalau kami, pati sangkayoniso pindah batang padi sewami, newa dawayana madanaya, dan seterusnya. Artinya bahwa merenungkan secara bijaksana, saya makan makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk mempercantik ataupun memperindah diri, tetapi hanya sekedar untuk mempertahankan tubuh, untuk membantu kehidupan bermoral. Kalau kami kehidupan yaitu luhur.
Dan saya makan bukan untuk memunculkan rasa sakit yang baru. Kenapa? Karena kekenyangan. Tetapi hanya untuk menghilangkan rasa sakit yang lama. Karena apa? Karena lapar. Nah, sehingga di sini makan itu kalau dalam Buddhis adalah sekedar untuk hidup. Maka sambil mengatakan mata nyuta batasming, seseorang hendaknya mengetahui ukuran dalam makan sesuai dengan kebutuhan kita. Makan hanya sekedar untuk hidup. Tapi kalau hidup untuk makan, ya kita tidak ada bedanya dari mereka binatang yang hidup untuk makan. Kalau orang kampung kan punya kambing, punya sapi, coba kalau dikasih makanan. Itu kalau dikasih terus itu mau siang dan malam terus makan mereka itu. Kenapa? Karena hidup untuk makan. Tetapi kalau manusia ya seharusnya tidak. Bahwa makan hanya sekedar untuk melangsungkan hidup. Bahkan kalau bisa jangan sampai memunculkan kotoran batin hanya karena makan. Nah, sehingga di sini ini juga bagian dari meditasi. Bagian dari kita mengembangkan batin. Bagian dari kita upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, nah ini mungkin waktunya panjang ini jadinya. Yang kelima, ada juga kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan apa? Pariwajana. Pariwajana artinya menghindar ya. Pariwajana artinya menghindar. Yang dimaksud menghindar di sini contohnya adalah kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, misalnya pergi ke suatu tempat ada anjing gila. Wah, ada anjing gila. Apakah kemudian Anda, Bapak Ibu, kemudian membacakan Karyanimita Sutta? Jangan. Kalau anjing gila itu sulit, walaupun dibaca Metta Sutta, Karyanimita Sutta, ya tetap dia gila. Ya, jadi bahaya bagi kita. Atau kita misalnya pergi ke hutan, wah muncul, ya, kita bertemu dengan gajah lagi ngamuk. Ya jangan ditantang, kita harus apa? Pariwajana. Pariwajana artinya menghindar. Nah, ini penting. Jadi sekarang jangan kemudian kita berpikir, wah kita kan umat Buddha penuh dengan cinta kasih. Pokoknya kalau ada gajah yang sedang ngamuk pun, wah kita bacakan ya cinta kasih metta, Karyanimita Sutta. Ya kalau sang Buddha. Kalau sang Buddha para arahanta ya bisa, tetapi kalau kita belum kuat. Jadi kalau misalnya ada gajah liar, ada harimau liar, ya jangan kemudian kita menantang, ya kita menghindar. Ya, karena apa? Karena ya kalau kita misalnya menantang di sana, kemudian kita diterkam, ya kita menderita. Ketika kita menderita, umumnya kalau kita menderita, kotoran batin juga muncul, kebencian juga muncul, penyesalan juga muncul, ketakutan, kekhawatiran, karena tubuh kita mungkin menjadi cacat juga muncul. Nah, sehingga sebelum itu muncul, lebih baik adalah pariwajana, adalah menghindar. Itu adalah ajaran Guru Agung kita Sang Buddha. Artinya, kalau ada binatang-binatang yang buas, yang liar, yaitu kita harus menghindar. Bahkan, menghindar di sini juga mengacu pada teman yang buruk, papamita. Ya, dalam kita proses bermeditasi memang kita membutuhkan teman-teman yang baik. Paling tidak teman-teman yang sedikit banyak mengerti Dhamma, yang membantu kita. Ya, tetapi kalau teman-teman yang buruk, yang memang sudah kelihatan sukanya mabuk-mabukan, sukanya main perempuan, sukanya yaitu berjudi dan lain sebagainya yang tidak bermanfaat ya. Dalam proses kita mengembangkan batin itu ya lebih baik kita menghindar. Nah, itu juga pariwajana. Karena kalau tidak demikian ya kita lama-kelamaan juga akan mengikuti cara orang lain. Kalau kita belum kuat dengan kekokohan batin kita ya mudah sekali untuk mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh orang lain yang tidak baik. Maka ini juga bagian yang penting yaitu pariwajana. Bahkan Sang Buddha pernah mengatakan ketika Bante Ananda ya murid Sang Buddha mengatakan, Bante, saya melihat bahwa separuh kehidupan suci itu disebabkan karena teman yang baik. Sambil mengatakan, oh jangan bilang demikian. Seluruh kehidupan suci itu disebabkan karena teman yang baik. Seluruhnya. Mengapa kok bisa demikian? Karena hanya dengan teman yang baik, kita termotivasi. Termotivasi untuk mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Atau dengan kata lain, termotivasi untuk mempraktekkan Dhamma. Itu disebabkan karena teman yang baik. Maka keseluruhan kehidupan yang suci, kehidupan yang luhur, itu disebabkan karena teman yang baik, kalyanamita. Nah, inilah kenapa kalau ada teman yang buruk, ya kita menghindar. Mencoba untuk menghindar, pariwajana.
Kemudian yang keenam adalah vinodana bahata pesawat. Ada kotoran-kotoran batin yang mesti dilenyapkan dengan vinodana, pembersihan. Nah, kotoran batin yang dimaksud di sini adalah sebenarnya ada sebuah moto prinsip. Prinsipnya adalah kapanpun kotoran batin itu muncul, kapanpun, dengan sebab apapun kotoran batin itu muncul, apa yang berkaitan dengan yaitu nafsu ragawi, atau berkaitan dengan kebencian, berkaitan dengan keinginan untuk melukai makhluk lain, apapun kotoran batin yang saat itu sedang muncul, maka seseorang berusaha dengan kuat melenyapkan, menghancurkan, tidak welcome, tidak menerima kotoran batin yang sedang muncul. Mengupayakan dengan semangat untuk bagaimana supaya kotoran batin yang sedang muncul lenyap. Nah, itu namanya vinodana bahata basawa. Nah, ini juga bagian dari meditasi. Makanya sekali lagi meditasi tidak hanya duduk mata terpejam. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat orang tua kita, melihat mungkin anak kita, melihat saudara kita muncul kebencian. Saat itu muncul, kita berusaha melenyapkan kotoran batin yang saat itu muncul. Itu juga bagian dari meditasi. Itulah meditasi, itulah praktek cita bawana pengembangan batin. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah bawana bahata basawa. Nah, ada kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan bawana pengembangan. Nah, jadi kalau yang lain-lain kan sifatnya seperti menghindari gitu. Kebanyakan dari apakah sangwara, padisewana, adiwasana, pariwajana, vinodana seperti menghindari. Menghindari hal-hal yang buruk. Nah, tetapi yang terakhir ini malahan berbeda. Bawana. Ada kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan pengembangan. Tetapi yang dikembangkan di sini bukan kotoran batinnya. Yang dikembangkan adalah kualitas-kualitas batin yang positif. Yang tidak lain adalah 7 faktor pencerahan. Nah, jadi dalam agama Buddha ada 7 faktor pencerahan yang mesti dikembangkan agar kotoran-kotoran batin ini lenyap. Nah, 7 faktor pencerahan ini kalau saya bahas ya akan terlalu lama, hanya akan saya sebutkan. Yang pertama adalah perhatian, yang tadi saya sampaikan, sati, perhatian. Yang kedua adalah dhamma vicaya, penyelidikan terhadap yaitu dhamma. Dhamma di sini mengacu pada objek yang diperhatikan. Penyelidikan, diselidik. Nah, yang ketiga adalah wirya, semangat, munculkan semangat. Yang keempat adalah memunculkan kegiuran piti. Yang kelima adalah pasadi, ketenangan. Yang keenam adalah konsentrasi, samadhi. Yang ketujuh adalah upeka, keseimbangan batin. Hal-hal yang bermanfaat ini, kualitas-kualitas batin yang baik, bermanfaat ini, mesti dikembangkan untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul. Nah, dalam hal ini, sekali lagi, kalau kita melihat khutbah, yaitu Sabha Sawa Sutta ini, kita bisa melihat bahwasanya, oh ternyata meditasi yang diaturkan Sang Buddha ini sebenarnya meliputi semua aktivitas yang kita lakukan. Yang intinya adalah bagaimana kita mengupayakan agar kotoran batin tidak berkembang. Caranya bagaimana? Ya kapanpun kotoran batin itu muncul, lenyapkan. Dan tentu dalam melenyapkan di sini juga tergantung situasi dan kondisinya. Kalau ini berkaitan dengan yaitu objek-objek yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan sebagainya yang masih ada hubungan dengan indera ya, dengan sangwara dan pengendalian diri. Kalau ini berkaitan dengan yaitu 4 kebutuhan pokok yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan padisewana, dengan cara menggunakan secara bijak. Kalau ini berkaitan dengan pikiran yang berpikir-pikir tentang masa lampau yang akan datang dan sekarang, yang menimbulkan sebuah persepsi adanya aku, adanya diri, maka dengan apa dasana, dengan pandangan yang benar, pandangan yang terang. Nah, kalau misalnya ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang membutuhkan kesabaran, ya itu harus dilenyapkan dengan kesabaran, dengan bertahan, adiwasana. Kalau kemudian itu sesuatu yang berkaitan dengan binatang liar, dengan kata-kata kasar, dengan teman buruk, nah di sini teman buruk, binatang liar, ya kita harus menghindar. Nah, kalau ini berkaitan dengan kotoran-kotoran batin yang kapan saja bisa muncul, ya kita harus mengupayakan untuk melenyapkan itu dengan vinodana, dengan pembersihan.
Nah, kalau hal-hal yang baik, kualitas-kualitas yang baik, yang positif, yang bermanfaat, yang membawa mengantar kepada pencerahan, maka itu harus dikembangkan, yaitu dengan bawana. Sehingga ketika ini dikembangkan, yang lain, yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang merugikan, akan tidak muncul. Bahkan yang muncul pun akan lenyap. Nah, itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami apa yang telah disampaikan. Sekali lagi, bahwa meditasi yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha meliputi semua aktivitas yang kita lakukan, karena kotoran batin bisa muncul kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, sehingga harus ditangani, segera ditangani ketika itu muncul, dan penanganannya bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Itulah yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan yaitu meditasi, ya, diskusi meditasi pada malam hari ini, yang saya lebih menekankan pada Sabba Sawa Sutta, khutbah kedua dari Majjhima Nikaya. Terima kasih, semoga dapat dipahami, semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bante untuk tema diskusi pada malam hari ini. Sangat menarik. Tadi Bante menyampaikan dari Sabba Sawa Sutta yang termasuk dalam Majjhima Nikaya, lebih tepatnya sutta kedua. Dan lebih spesifik tadi Bante menyampaikan tentang 7 hal dari implementasi Yoniso Manasikara. Ya Bante, saya tidak mencatat bahasa palinya. Iya, enggak apa-apa. Mencatat dari bahasa Indonesianya saja bahwa ada 7 hal yang dikembangkan, yaitu bagaimana kita membersihkan asawa, yaitu yang pertama dengan kebijaksanaan, kedua dengan pengendalian 6 indera, ketiga kesabaran, keempat dengan penggunaan kebutuhan pokok dengan bijak, yang kelima menghindar, keenam pembersihan, dan ketujuh dengan bawana. Kemudian Bante spesifik lagi tadi, bawana itu adalah 7 faktor pencerahan. Luar biasa Bante, jadi belajar sutta bisa semenyenangkan ini ternyata Bante. Ada kalau Bante menjelaskan ada step-stepnya, Sabba Sawa Sutta ini, kaitannya dengan sutta yang lain, akhirnya saya jadi ternyata masuknya ke sini gitu Bante. Dan tadi catatan di saya menarik bahwa ketika meditasi semakin kita menginginkan itu justru semakin jauh ya Bante. Jadi biasanya kita aku meditasi mau tenang. Ternyata akhirnya malah ketenangan itu menjadi semakin jauh ya Bante. Iya, betul. Begitu. Jadi yang saya tangkap dari Bante luar biasa, menarik sekali temanya. Silakan Bapak Ibu sekalian bila ada pertanyaan berkaitan dengan topik pada malam hari ini yang sangat menarik, bisa disampaikan di kolom chat atau mau menyampaikan langsung melalui Zoom meeting juga kami persilahkan. Ada yang raise hand tadi, akun Dita Dama ya? Ya. Silahkan. Oh ya. Ya, malam Bante. Terima kasih. Ya, selamat malam. Hai. Malam Bante. Jika dalam yang tadi kan dalam waktu meditasi, supaya pikiran kita selalu pada masa sekarang. Jika pas kebetulan merenungkannya, apakah makhluk ini, jika saya mendefinisikannya sebagai gabungan pancakanda, rupa, cita, cetasika yang berproses. Nah, dengan pemikiran demikian itu, apakah tepat ya berkenaan dengan Dhamma ya, atau sudah menjurus ke arah yang agak bagaimana gitu? Apakah sekedar itu aja sudah cukup untuk perenungannya aja? Misalnya kadang kepikir itu kan, itu hanya rupa, cita, cetasika yang berproses saja. Ya udah itu kembali lagi ke objek meditasi. Terus apakah itu boleh? Terus pertanyaan kedua Bante, apakah boleh dibilang di sutta-sutta itu yang dibabarkan Sang Buddha itu biasanya selalu ada
dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia ya. Tadi Bante menerangkannya begitu menarik. Jadi ini loh ada masalahnya, ini sebabnya, ini cara menghadapinya, ini resep menghadapinya. Setiap suta sepertinya ada tips begitu ya Bante ya. Apakah betul dan begitu di suta-suta demikian ya Bante? Terus perkenankan pertanyaan terakhir yang berkenaan perasaan Bante. Suatu perasaan kan biasanya kita cenderungnya menyukainya, jadi kita melekatinya. Terus tidak menyukainya, kita penolakan. Nah, kalau pada saat netral, sebenarnya yang berkenaan suta itu Bante, yang seorang bikuni ya, yang berdiskusi dengan mantan suaminya, maaf bahasanya, tapi yang berkenaan itu loh, yang sewaktu bahkan netral itu sebenarnya adanya moha atau awija nusaya. Nah, waktu kita merenungkannya itu, patutnya itu sebenarnya bahkan perasaannya netral itu sebenarnya adanya, padahal kita adanya adinawa, ada bahayanya, bahwa kita tidak mengetahui bahwa adanya bahaya dari perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral. Apakah itu sudah tepat ya Bante dalam hal menyikapi perasaannya netral itu Bante? Terima kasih, mohon bimbingannya Bante. Terima kasih. Iya, iya Pak. Ya, terima kasih kepada saudara Tidak Dhamma atas pertanyaannya. Tadi yang pertama ini berkaitan dengan, kok saya nggak lupa ya? Waktu misalkan pas meditasi, kadang pikirannya berkelana berpikir, apakah sedang makhluk itu hanya itu bagaimana? Ya, jadi sebenarnya memang Sang Buddha itu mengatakan bahwa yang disebut sebagai makhluk sebenarnya hanya 5 kanda, 5 gugusan. Kita menggunakan istilah makhluk, kita menggunakan istilah aku, menggunakan istilah diri, engkau, mereka. Ya kita sebisa mungkin melihatnya itu sebagai samutisata saja. Sebisa mungkin kita melihatnya sebagai kebenaran yang konvensional yang memang masih harus kita gunakan. Tetapi dalam kita bermeditasi ya kita mengarahkan batin kita ke paramata saja. Itu kebenaran yang sifatnya katakan ya itulah yang benar, itulah realitasnya. Realitasnya adalah sekedar 5 gugusan. Jadi tidak mengembel-embeli dengan inilah makhluk. Hanya sekedar 5 gugusan yang sedang berproses. Kalau kita melihatnya ditambah lagi dengan ini tidak kekal, itu baik. Karena ini juga sebagai realita dari 5 gugusan yang masing-masing memang mengalami ketidakkekalan. Tetapi kalau kemudian kita mengandai-andai inilah yang disebut sebagai makhluk, yaitu nanti akan muncul sebuah yaitu persepsi ada diri, ada aku. Jadi yang harus dihindari, yang diupayakan untuk dihindari. Tapi kalau merenungkan 5 gugusan satu persatu, sekedar gugusan semata yang tidak kekal, yang kalau dilekati membawa kepada penderitaan, yang di dalamnya sekedar fenomena yang tidak ada si pengontrol, si penguasa, tidak ada sang aku di dalamnya, yaitu baik. Karena di situ ya perenungan anicca dukkha anatta, tetapi tidak kemudian membawa kepada sebuah pengertian bahwa itu adalah makhluk, inilah makhluk. Karena kalau sudah berpikir ini makhluk, ini sudah ada bumbu lain yang mana menimbulkan sebuah persepsi bahwa ada individu, ada si penguasa, ada si pengontrol, ada sang aku di situ, dan itu akan ya terjebak lagi ke dalam sebuah persepsi bahwa ada aku, atau dengan kata lain itu adalah terjebak ke dalam vipallasa lagi. Ya, jadi itu kalau sekedar 5 gugusan kemudian di itu ke dalam yaitu 4 ke dalam anicca dukkha anatta, itu masih baik sekali. Tapi jangan kemudian berlanjut kepada inilah yang disebut sebagai makhluk. Baik. Kalau secara konvensional oke. Kalau kita berkomunikasi ya oke, kita masih menggunakan. Tetapi ya itu diupayakan dalam bermeditasi, diupayakan bahwa itu hanya konvensional, jadi bukan realitasnya. Yang kita lihat adalah swabhawa lakananya, yaitu karakteristik yang sifatnya adalah khusus, yang apa adanya itu, yang bukan sebagai makhluk. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa apakah dalam setiap sutta yang diajarkan Sang Buddha itu pasti ada, yaitu mensisipkan 4 kebenaran mulia. Jadi ini dukkha, ini sebabnya, ini lenyapnya, ini adalah jalan untuk menyiapkan. Memang ada indikasi demikian. Ada indikasi demikian bahwa hampir setiap sutta itu ya ada sisipan tentang Sang Buddha itu, yaitu katakan mengungkapkan sebuah masalah, kemudian mengungkapkan sebabnya, mengungkapkan solusinya, lenyapnya, dan juga solusi untuk melenyapkan masalah tersebut. Ada indikasi demikian.
Dan lebih lanjut, yang lebih penting lagi adalah bahwa sebenarnya kalau kita perhatikan, keseluruhan ajaran Sang Buddha ini selalu berkaitan dengan 4 kebenaran mulia. Dan itu yang Sang Buddha pernah menyatakan sendiri dalam salah satu khutbahnya, bahwa ya belum mengatakan bube cahang bikawe tarahica dukanca ya duka saca panyapemi duka niroda saca. Wahai para biku, saya mengajarkan dari dulu sampai sekarang, saya mengajarkan 2 hal tentang duka dan lenyapnya duka. Ya tentu pernyataan di sini mengacu pada 4 kebenaran mulia. Karena kalau ada duka, ya ada sebab duka. Ada lenyapnya duka, pasti ada jalannya, jalan untuk melenyapkan duka. Maka 4 kebenaran mulia. Dan beliau juga menyatakan bahwa ketika ditanya hal-hal yang sifatnya spekulatif, ya apakah dunia ini terbatas atau tidak terbatas, dunia ini permanen atau tidak permanen misalnya, Sang Buddha mengatakan saya tidak membahas hal tersebut. Yang saya bahas tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Kenapa? Karena inilah yang membawa kepada pembebasan, kepada pencerahan. Maka bisa kita simpulkan bahwa keseluruhan ajaran Sang Buddha itu ujung-ujungnya nanti akan membawa kepada pemahaman tentang 4 kebenaran mulia. Ujung-ujungnya. Ya, kalau kita berbicara tentang praktek-praktek yang mesti dikembangkan, yaitu tidak lain berkaitan dengan jalan mulia berunsur 8. Jadi semua praktek yang dipraktekkan, ya termasuk sekarang kita berbicara tentang 7 cara untuk melenyapkan kotoran batin dalam Sabha Sawa Sutta ini, itu juga sebenarnya ujung-ujungnya juga bisa dikaitkan dengan jalan mulia berunsur 8. Ya, sebagai contoh, sebagai mudahnya adalah semua cara ini yang terdiri dari 7 ini, yaitu kan bagian dari apa? Bagian dari samawayama. Salah satu faktor dari jalan mulia berunsur 8. Bagian dari usaha yang benar, mengusahakan untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul. Nah, itu bagian dari samawayama. Nah, sehingga semua ajaran Buddha ini, kalau Sang Buddha mengklaim, itu dari dulu sampai sekarang, ya 45 tahunnya semua itu bisa dikaitkan, dihubungkan dengan inti ajaran beliau, yaitu 4 kebenaran mulia. Makanya saya sering mengatakan bahwasanya bicara misalnya tentang Padicca Samuppada. Nah, Padicca Samuppada ini kan berkaitan dengan, yaitu terutama 12 faktor Padicca Samuppada, sebab musabab yang saling bergantungan. Nah, di sana itu intinya untuk apa? Ya, intinya adalah untuk apa? Memahami bagaimana duka penderitaan itu muncul, dan memahami bagaimana duka itu lenyap. Nah, lagi-lagi adalah berkaitan dengan 4 kebenaran mulia. Bahkan kalau kita bicara tentang hukum karma dan punabawa, ya kelahiran kembali, itu tujuan utamanya adalah untuk apa? Ya untuk memahami bahwa selama ada karma, ada kelahiran kembali, ya di situ ada duka penderitaan. Selama kita itu bertumimba lahir, walaupun itu tumimba lahir yang dikatakan kelahiran yang tinggi, alam surga, alam Brahma, itu juga bagian dari duka penderitaan. Pada akhirnya demikian. Maka Sang Buddha mengatakan, ya misalnya beliau mengatakan, ya dengan lenyapnya tanha, nafsu keinginan, maka lenyap pula karma perbuatan. Dengan lenyapnya karma baru lenyap penderitaan duka. Tanha pahanang, kamang pahyati, kama pahana, dukang pahyati. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa ajaran Sang Buddha ini selalu di sana ada sisipan 4 kebenaran mulia. Ya, kalau kita mau melihat lebih ke dalam lagi. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, mudah-mudahan yang kedua sudah jelas, paham. Nah, yang ketiga itu yang tadi ditanyakan sebenarnya ditemukan dalam khutbah Culawittala Sutta, ya. Jadi dialog antara Bhikkhuni Dhammadina dengan mantan suaminya, yaitu Wisakha, ya. Nah, di sana bahwasanya Bhikkhuni Dhammadina itu mengatakan bahwa ketika muncul 3 perasaan, ya di sana biasanya akan disertai dengan 3 kotoran batin yang halus yang mengikuti. Jadi biasanya kalau muncul perasaan menyenangkan, maka akan muncul raganusaya. Jadi kotoran batin yang halus yang berkaitan dengan nafsu keinginan, nafsu ragawi, keinginan untuk melekati, keinginan untuk menggenggam. Ya, kita merasakan juga, kita mendapatkan perasaan menyenangkan tanpa disadari kita tuh ingin lagi. Nah, itu adalah raganusaya. Tetapi sebaliknya kalau muncul perasaan tidak menyenangkan, maka muncul patiganusaya. Kotoran batin yang halus yang berkaitan dengan patiga. Patiga adalah ya kebencian, ketidaksukaan, penolakan. Nah, itu juga kita rasakan kalau
hal-hal tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan selera kita, yang muncul di situ adalah kebencian, ketidaksukaan. Nah, tetapi ternyata kalau muncul perasaan yang netral, adu kama suka widana, bukan penderitaan dan juga bukan kebahagiaan yang netral, itu juga kalau tidak diperhatikan, tidak diantisipasi, tidak katakan di situ diperhatikan dengan kebijaksanaan, ya bisa muncul apa? Awijanusaya. Sebuah kecenderungan yang begitu laten berkaitan dengan awija, ketidaktahuan. Yang dimaksud dengan ketidaktahuan di sini ya, tidak tahu bahwa ini juga bagian dari duka penderitaan. Bahwa ketika ini juga, perasaan ini juga dilekati, ya atau ditolak ya, bisa dua, bisa dilekati ditolak, ya muncul yaitu penderitaan. Nah, jadi tidak memahami perasaan yang netral pun kalau tidak diperhatikan juga bisa memunculkan awija, ketidaktahuan. Maka dalam khotbah-khotbah lain ya bagaimana Sang Buddha ini mengajarkan kita bahwa perasaan pun harus diperhatikan. Ya terutama dalam Mahasatipatthana Sutta, salah satu objek meditasi dalam meditasi pandangan terang adalah dengan apa? Dengan memperhatikan perasaan. Berbagai macam perasaan, termasuk perasaan yang netral tadi. Yang netral di sini juga bisa dua. Bisa samisa, bisa niramisa. Samisa adalah perasaan netral yang berkaitan dengan kesenangan indera. Nah, niramisa berkaitan dengan apa? Bukan kesenangan indera, niramisa. Itu juga mesti diperhatikan. Mesti diperhatikan, karena kalau tidak diperhatikan ya bisa membawa kepada apa? Awija, membawa kepada ketidaktahuan. Bahwasanya tidak tahu bahwa ini pun juga bagian dari duka penderitaan. Apalagi kalau kemudian sudah memunculkan kesenangan, kalau itu memang yaitu katakan netral yang mendamaikan, atau bisa memunculkan kebosanan. Kalau itu netral yang menjemukan, pada akhirnya bisa menjemukan, kebosanan bisa muncul, kebencian bisa muncul. Nah, sehingga di sini perasaan netral pun juga harus disadari, diperhatikan dengan sati. Ya, itulah bahwasanya memang betul bahwa berbagai macam perasaan pun juga apapun itu bisa membawa kepada duka penderitaan. Maka harus diperhatikan agar kotoran batin tidak muncul di sana. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Bante. Sadu. Baik, terima kasih Bante, terima kasih Bapak Dita Dhamma. Penjelasannya dari Bante sudah bisa diterima ya Bapak, jadi sudah jelas. Ternyata tadi menarik juga bahwa perasaan itu dalam Buddhis tidak cukup hanya suka, tidak suka, netral. Ternyata ada lagi lanjutannya. Ini mungkin kapan-kapan bisa jadi topik tersendiri ya Bante. Jadi karena ternyata perasaan mendetail seperti ini hanya ada di ajaran Buddha ya Bante. Jadi kaitannya dengan kalau psikologi dan lain-lain, maka lebih tepatnya memang dekat dengan ternyata ilmu-ilmu itu akhirnya dekat juga dengan agama Buddha ya Bante. Menarik sekali. Betul ya. Baik, ini di kolom chat ada pertanyaan. Bagaimana caranya agar sati dapat diawasi stabil Bante? Karena kadang-kadang melemah. Terutama kalau menjelang tidur, itu hingga tertidur itu tidak diawasi hilangnya kewaspadaan itu. Oh, jadi sebelum tidur itu maksudnya mau meditasi tapi lama-lama malah bablas gitu. Jadi satinya nggak tahu kemana, tahu-tahu sudah hilang waspada dan akhirnya sudah pagi lagi ya Bante. Jadi nggak tahu waspadanya sampai sejauh mana sudah hilang gitu. Mohon dijelaskan Bante. Ya. Ya, memang sati itu penting, perhatian itu penting, karena perhatian itu berguna sebagai kekuatan untuk melihat yaitu saat ini dan sekarang. Ya, saat itu juga sinonim dengan mata kewaspadaan. Kewaspadaan pikiran itu penting untuk melihat apa yang sedang terjadi sekarang. Ya, terutama kotoran batin muncul dengan adanya kewaspadaan, ya kita tahu, oh ternyata kotoran batin sedang muncul, sedang mengganggu. Tetapi harus diingat pula bahwasanya kewaspadaan perhatian pun juga tidak kekal. Harus diingat, ini pun juga harus diingat sebagai tidak kekal. Nah, sehingga orang yang melekati kewaspadaan perhatian harus tetap eksis, tetap ada pun juga ini bagian dari sebab duka juga, sebab penderitaan juga.
Maka walaupun sati perhatian ini penting untuk dikembangkan, tetapi pemahaman bahwa sati perhatian juga tidak kekal juga harus diterima. Harus diterima. Nah, sehingga kalau Sang Buddha itu mengatakan kepada kita bahwa dhamma beliau sekalipun juga harus apa? Hanya digunakan sebagai rakit, tidak digenggam. Karena kalau digenggam ya kita menderita. Ya, kulu pamang bikawi damang desisami no gahanataya taranataya. Jadi saya mengatakan bahwa dhamma yang saya ajarkan itu adalah seperti rakit, bukan untuk digenggam, hanya untuk menyeberang. Kenapa? Karena seperti sati pun juga sifatnya tidak kekal. Ya, sehingga itu juga menjadi yang harus kita terima. Kemudian yang kedua adalah, ya tentu kalau kita sedang tidur, maka sati itu sudah sewajarnya tidak ada. Hanya perhatian yang sifatnya yang berkembang sewajarnya memang tidak ada. Maka ya tidak usah dikhawatirkan karena kita sudah tertidur. Yang terpenting ya pada saat kita belum tidur, kalau kita mau misalnya memperhatikan kembung-kembis perut, mungkin yang sudah terbiasa dengan objek tersebut, atau memperhatikan nafas, kemudian setelah itu kok lenyap, hilang, maksudnya perhatian kita terhadap nafas kok hilang, yaitu sudah sewajarnya, karena memang dari awal kita sudah meniati untuk tidur. Jadi meditasi sebelum tidur, maka sudah sewajarnya itu akan lenyap. Nah, sehingga malahan kalau nanti perhatian kita tuh akan terus muncul, ya kita tidak akan tidur, kita tidak akan istirahat. Maka ya itu wajar. Nah, sehingga biasanya kalau Sang Buddha sendiri mempunyai sebuah tradisi. Tradisinya adalah ya, kalau ketika tidur ya tidur, tetapi beliaunya akan memberikan sebuah, katakan ya, niat bahwa saya akan tidur sampai sekian. Kalau kita menggunakan niat, oh besok saya akan tidur dan besok saya akan bangun jam 4 misalnya begitu. Maka nanti sekitar jam 4 itu nanti kita akan bangun. Akan bangun. Ya 4 lebih atau 4 kurang atau bahkan 4 pas itu kita akan bangun. Karena kita sebelum tidur ada niat bahwa besok jam sekian kita akan bangun. Nah, kalau sudah bangun ya kita harus bangun, karena kalau sudah bangun kemudian kok tidur lagi nanti biasanya kebablasan. Akan semakin nyaman ketika kita tidur. Maka harus bangun. Nah, ini yang digunakan oleh Sang Buddha. Ketika Sang Buddha tidur ya tidur. Tetapi sebelum tidur maka akan muncul ada sebuah perhatian yang intinya adalah perhatian, bukan perhatian pada saat tidur. Ingat, ini yang kadang yang sering dipahami secara salah, perhatian bukan perhatian dalam tidur, tidak bisa. Dalam tidur tidak ada sati. Nah, yang dimaksud adalah memberikan perhatian kapan akan bangun. Nah, kapan akan bangun? Seperti yang tadi saya sampaikan, punya niat saya besok jam 4 bangun misalnya. Nanti sekitar jam 4 kita akan bangun. Maka kita harus bangun. Nah, seperti itu. Maka ketika kita misalnya memang sudah berawal pada saat kita berbaring niatnya adalah untuk tidur, ya memang kita harus tidur. Harus tidur. Artinya walaupun kita itu bermeditasi, ya kita meditasi kita tidak akan bertahan lama. Tetap kita akan terbawa tidur. Karena kalau kita tidak tidur, ya karena kalau sati kita itu muncul di sana, ya kita tidak akan tidur. Karena sati ini membawa kita untuk terus terus awake, terus kita itu terjaga. Kita tidak akan tertidur. Nah, sehingga itu sudah wajar, tidak masalah. Tidak masalah kalau misalnya kita berbaring, kita menggunakan perhatian terhadap objek kita, kemudian kita terbawa tidur, tidak masalah. Tetapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari yang kita memang tujuannya adalah untuk meditasi, misalnya duduk meditasi, ya kita harus ini membiasakan diri untuk tidak terbawa oleh ngantuk. Ketika ngantuk muncul, ya kita mengupayakan untuk melenyapkan. Itu harus kita biasakan. Tetapi kalau malam hari memang waktunya kita untuk istirahat, ya kita tidak masalah bahwa kita untuk sementara kita memperhatikan objek tubuh kita, apakah seluruh tubuh ataukah yaitu nafas dalam hidung, pada hidung, atau kembung-kembis perut, silakan. Tetapi ya untuk selanjutnya, kalau kita tertidur ya juga tidak masalah. Karena memang niat kita dari awal adalah beristirahat. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi hal yang wajar ya Bante, kalau akhirnya nanti tertidur ya nggak apa-apa. Wajar sekali. Karena memang niat kita adalah untuk apa? Untuk tidur dong. Kalau niat kita meditasi terus, ya. Betul. Yeah. Yang penting berarti adalah yang perlu dikoreksi adalah perhatian kita adalah ke niatnya nanti ya berarti. Betul. Berapa lama kita tidur setelah itu,
Dan setelah niat itu sudah terjadi, bangun ya jangan tidur lagi, karena Ya, seperti Bante bilang tadi, akhirnya nanti akan kebablasan juga. betul, betul. Baik, ini tadi pertanyaannya lewat direct message ke saya, Bante. Terima Oh kasih, ya, Bante, baik, penjelasannya baik, dapat dimengerti. baik. Terima kasih. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh raise hand atau menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan seputar meditasi. Mungkin sudah jelas, atau mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Ini ya. Ada Romo Sugianto. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Bante. ya, selamat malam. Mohon penjelasan ulang ini, saya agak terlewat mengenai 7 faktor ini tadi yang rintangan 7 rintangan batin. Yang nomor 1 tadi sepertinya terkait dengan penjelasan saat melihat, sekedar melihat, mendengar dan seterusnya sebagaimana apa adanya. Nah, ini apakah ada unsur yang lebih dalam atau berbeda dengan yang sangwara tadi, Bante? Saat kita yang kedua, Bante. Yang pertama tadi disebut apa namanya tadi, dasana ya, Bante ya? Iya, betul. Nah, dasana dan sangwara tadi, di situ di dalam penjelasan dasana tadi kan cukup panjang lebar, Bante. Saya tadi menangkap sepertinya ada juga saat melihat, mendengar dan seterusnya itu apa adanya. Nah, ini apakah ada perbedaan dengan saat kita memperhatikan sangwara tadi, Bante, 6 indera tadi, Bante? Baik. Ya, mohon dijelaskan ulang. Tadi ada yang kelewatan, Bante, saya. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih, Romo Sugianto. Iya. Sebenarnya bisa berbeda, bisa juga tidak berbeda. Ya. Jadi begini, kalau yang tadi yang dasana bahata basawa, tadi kan intinya adalah bagaimana kita tidak memunculkan sebuah anggapan bahwa ada individu, bahwa ada diri, ada sang aku, yang ada hanya sekedar fenomena. Nah, sehingga dalam khutbah lain seperti yang tadi saya sampaikan, Bahya Darujiriya, nah Sang Buddha pun juga memberikan nasihat kepada Bahya ketika melihat itu hanya sekedar melihat. Kenapa? Supaya tidak memunculkan persepsi bahwa ada sang aku, hanya sekedar pengalaman melihat. Kemudian ketika mendengar itu hanya sekedar mendengar, supaya juga apa? Supaya tidak memunculkan persepsi ada aku, hanya sekedar pengalaman mendengar. Sebenarnya ini pun juga bagian dari sangwara. Kenapa? Karena dalam sangwara yang katakan ideal adalah ya ketika melihat kemudian kita tidak melihat secara keseluruhan maupun secara bagian. Artinya sekedar melihat juga, sekedar melihat. Nah, jadi memang ada antara satu dengan lainnya itu bisa bergandengan. Bisa artinya itu bisa ada korelasinya antara satu dengan lainnya. Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang misalnya ini, ya, dengan kita itu melihat sekedar melihat, kemudian dalam sangwara itu ternyata tidak kita melihat secara keseluruhan maupun secara perbagian, ya, kemudian bisa juga terkorelasikan dengan apa? Yang misalnya winodana bahata basapa. Artinya kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan apa? Pembersihan. Ya, misalnya pada saat kita melihat muncul kebencian gitu kan, ya kemudian dia dibersihkan, langsung segera dibersihkan. Mengupayakan untuk dilenyapkan pada waktu itu kebencian tersebut. Itu kan winodana. Nah, ketika itu terjadi bisa juga kemudian memunculkan sebuah persepsi itu hanya sekedar melihat semata. Jadi, ketika kotoran batin lenyap ketika melihat, itu bisa memunculkan sebuah persepsi itu menjadi sekedar melihat semata. Tidak memunculkan embel-embel ada sang aku di sana. Nah, jadi memang bisa terkorelasi antara satu dengan lainnya.
Karena pada akhirnya semua cara dari 7 ini adalah lenyapnya kotoran batin. Dan tentu ketika kotoran batin lenyap, maka yang baik-baik itu akan muncul. Nah, yang baik-baik di sini ya tentunya salah satunya adalah bahwa persepsi tentang sang aku juga itu akan lenyap. Nah, makanya ada korelasi juga antara satu dengan lainnya pada akhirnya. Hanya kemudian secara yang tampak secara dominan itu bisa berbeda. Tetapi pada akhirnya juga akan terkorelasi antara satu dengan lainnya. Ya demikian ya. Terima kasih. Ya. Baik, itu penjelasan Bante bisa diterima ya, Romo. Ada yang resen lagi, tadi Bapak Dita Dhamma resen lagi, apakah betul? Betul. Iya, silakan. Ya. Terima kasih. Malam Bante. Yes. Berkenaan poin ke-6 Bante, Winodana ya, bahasa palinya. Apakah betul? Dengan pembersihan ya. Kalau pas meditasi, kan kita sebagai meditasi dikatakan orang-orang bilang, ya kamu perlu melepas lah. Jadi ya walaupun tubuh ini ya kamu harus melatih melepas lah ceritanya. Jadi ada kalanya pas waktu kita meditasi atau bahkan retreat, ada orang-orang bilang, gak usah bersih-bersih. Maksudnya nggak perlu yang urusan bersih begitu loh, ada terusnya. Tapi kebetulan pas saat duduk, ini saya ngalami sih, maksudnya saya dicoba-coba. Jadi kalau tidak melakukan pembersihan, ini bahkan batin tidak bisa tenang ya. Jadi timbullah gejolak-gejolak batin, timbullah kotoran-kotoran batin. Nah, apakah pada saat itu kita mengambil tindakan dengan ya udah saya pergi mandi dulu. Jadi ini pembersihannya bagian luar ya. Tapi setelah dibersihkan itu malah batinnya bisa tenang, tidak ada rintangan batin. Apakah dalam hal ini termasuk Winodana ya Bante dalam hal ini? Mungkin bisa dijelaskan ya. Dan apa kaitannya dengan tubuh pelat Bante? Mungkin bisa share kepada kami semua Bante sebagai yogi semua. Terima kasih Bante. Ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini tadi aku terputus-putus sebenarnya. Jadi, tapi yang saya tangkap adalah ya, tapi yang saya tangkap Ada ulang. Iya. Ini yang saya ulang lagi Bante ya. Oh iya, baik kalau bisa diulang karena tadi agak terputus-putus tadi. Baik Bante. Begini Bante, kan kita sewaktu kita melatih meditasi, dikatakan orang-orang kan, oh udahlah kamu jangan melekat, kamu kan melatih melepas. Nah ceritanya pas kita meditasi atau kita ikut retreat, jadi ada kalanya ada teman-teman dan menganjurkan bahwa tidaklah perlu bersih-bersih. Maksudnya tidak perlu mandi, cuci muka dan seterusnya, gosok gigi dan seterusnya karena menghabiskan waktu lebih bagus meditasi. Nah jadi ya saya cobakan. Jadi setelah itu saya mengalami pernah kejadian bahwa gejolak batin ini timbullah karena ya maklumlah badan kan punya keringat, daki dan seterusnya. Jadi timbul gatal-gatal dan seterusnya. Dalam itu menimbulkan perasaan tidak suka itu loh, domanasah di dalam itu loh. Jadi saya lihatnya, ini karena saya tidak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Jadi ini timbul begitu. Jadi setelah itu ya udah saya mengambil tindakan, saya membersihkannya. Apakah ini dapat dikaitkan dengan Winodana yang bagian pembersihan itu untuk melenyapkan potensi kotoran batin timbul begitu. Jadi apakah kaitannya kita perlunya memaintain yang menjaga badan ini secukupnya untuk mengkondisikan pelatihan meditasi ini, ataukah kita tidak perlu sama sekali? Apakah ada hubungannya Bante antara penjagaan kebersihan dan seterusnya ini dalam pelatihan meditasi Bante berkaitan dengan Winodana bagian poin ke-6 ini Bante? Terima kasih Bante. Baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, Winodana di sini kan mengacu kepada pikiran ya, mengacu pada upaya pikiran untuk melenyapkan kotoran batin kapanpun itu muncul. Nah, upaya di sini memang bisa bermacam-macam. Dan justru kalau saya melihat justru kebersihan tubuh itu juga penting. Itu juga penting. Kebersihan tubuh itu penting. Ada kalanya ketika kita bermeditasi dan kita masih punya pekerjaan, itu mengganggu meditasi.
Maka ada sebuah cerita. Itu dalam kitab komentar. Ada seorang biku. Nah, seorang bhante ini mempunyai keinginan akan membersihkan kutinya, membersihkan halaman kuti. Padahal bhante ini sudah terbiasa masuk ke dalam yaitu jhana. Tetapi pada saat bermeditasi tidak bisa masuk jhana, padahal sudah wasi itu, tidak bisa masuk jhana. Wasi itu artinya sudah mahir dalam jhana. Tetapi dia tidak masuk dalam jhana. Kemudian dia berpikir, kenapa ya? Kenapa kok saya tidak bisa masuk jhana? Ada apa? Ternyata ada pikiran yang mengganjal. Oh. Pikiran yang mengganjal di sini adalah karena awalnya sudah berpikir mau membersihkan kuti. Sehingga pikiran tersebut mengganjal. Walaupun tanpa itu halus sekali, pikiran mengganjal itu akan menjadi penghambat. Wah, kemudian ingat, iya tadi saya harus membersihkan kuti. Maka kemudian karena hal itu kemudian dia membersihkan kuti, dibersihkan halamannya, dibersihkan. Nah, kemudian duduk meditasi, masuk jhana lagi. Maka di sini sebenarnya hal-hal yang membuat kita mengganjal, hal-hal yang membuat kita itu seperti ini masih kotor, ini harus dikerjakan, kemudian jasmani juga masih kotor, ya memang harus dibersihkan. Itu akan membantu sekali. Membantu sekali bagi seseorang ketika bermeditasi. Bahkan misalnya kita berada di kamarnya itu serabutan, kesana kemari, maksudnya tidak rapi, itu juga membuat batin itu mengganjal, walaupun itu halus sekali itu membuat mengganjal. Maka baik kemudian kalau dirapikan, sudah selesai semua, kemudian kita meditasi dengan bahagia. Karena semua pekerjaan sudah selesai, kita meditasi dengan bahagia. Itu juga membantu sekali. Maka ya bahkan ada sebuah buku yang ditulis oleh Bhante Sri Nyanarama Mahatira. Beliau adalah seorang guru meditasi di Sri Lanka. Nah, beliau itu ini menurut ya mereka para bhikkhu hutan itu dianggap bahwa beliau itu bukan manusia biasa lagi, sudah Arya gitu kan, tapi sudah meninggal lama. Nah, dalam salah satu bukunya itu ya salah satunya itu adalah seseorang yang sudah mencapai nyana yang tinggi, yang sudah mau katakan ya sudah hampir kepada Kotrabunya. Nah, itu biasanya akan suka kerapian. Jadi ada sesuatu yang tidak beres itu akan segera dirapikan. Jadi batinnya itu sudah tertata sekali. Batinnya sudah tertata sehingga di samping-sampingnya itu juga katakan pekerjaan-pekerjaan yang katakan itu mengganggu itu juga harus dikerjakan. Harus tertata rapi. Maka dikatakan orang demikian biasanya ya menjadi lebih bersih. Artinya kamarnya menjadi lebih rapi, kemudian ya benda-benda yang ada di sekitarnya menjadi rapi. Karena apa? Karena tidak ingin membiarkan ada batin yang ada hal yang mengganjal dalam pikiran. Nah, ada bukunya demikian. Saya pernah membaca buku yang beliau tulis. Nah, saya pikir juga demikian karena ya kalau kita perhatikan di suta-suta pun juga Sang Buddha sangat peduli dengan kerapian, sangat peduli. Sangat peduli dengan kerapian, sangat peduli dengan kebersihan. Maka itu juga penting. Hanya saja tentunya kalau kemudian orang kemudian terlalu over dalam artian ya over untuk mengurus diri sendiri, ya itu sudah berbeda lagi. Artinya itu sudah kemelekatan baru. Tetapi kalau memang itu sekedar untuk supaya tidak ada ganjalan batin, ya itu membantu sekali. Atau misalnya begini, misalnya apa, ini kita sudah punya tugas, saya harus membersihkan tempat tinggal, membersihkan kuti, misalnya kalau kami para bhikkhu, saya harus membersihkan misalnya halaman. Tapi kita ingat, nah begitu ingat tentang tugas untuk membersihkan halaman yang belum dibersihkan, kita juga bisa punya tekadnya adalah, oke lah nanti habis meditasi akan saya bersihkan. Nah, kalau kita sudah punya tekad demikian, ya akhirnya apa? Akhirnya menjadi lebih kuat. Jadi tidak terganggu oleh pekerjaan yang mesti dikerjakan. Tetapi kalau misalnya itu mengganggu, ya memang harus dikerjakan dulu supaya tidak ada ganjalan. Maka membersihkan tubuh itu juga penting, tetapi kalau sampai over ya memang itu menjadi sebuah kemelekatan. Tetapi kalau sewajarnya itu memang perlu dilakukan. Tetapi kalau winodana itu lebih kepada bukan jasmani, tetapi lebih kepada batin. Hanya saja cara medianya adalah salah satunya yaitu masih berkaitan dengan yaitu materi
artinya membersihkan badan dan sebagainya. Tetapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk supaya batin tidak ada ganjalan. Ya, begitu ya. Terima kasih Bante. Atas pertanyaan, terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik, bisa diterima ya Bapak Gita Dhamma penjelasan Bante tadi. Terima kasih. Bahwasanya pembersihan jasmani itu penting, tapi yang dimaksud dalam tadi Sabda Sangha Sutta itu adalah pembersihan yang dalam ya Bante kan. Iya. Pembersihan diri itu penting, tetapi kalau terlalu berlebihan nanti jatuhnya jadi narsis ya Bante. Jadi apa-apa dibersihin gitu. Iya. Jadi jatuhnya malah bukan lagi menjaga tapi lebih ke narsis lagi gitu. Terima kasih Bante untuk penjelasannya. Adakah lagi yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Jika sinyalnya kurang mendukung, bisa dituliskan di kolom chat. Atau jika sinyalnya cukup baik, bisa langsung ditanyakan dengan raise hand. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang topik pada malam hari ini? Melihat, hanya sekedar melihat ya. Cari. Mungkin sudah jelas semua atau memang belum paham. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Lebih kejelas, mudah-mudahan tidak bablas ya Bang. Ya itu loh makanya. Iya, saat ini di Zoom meeting, wah iya jelas-jelas manggut-manggut tapi keluar nanti bablas lagi. Nanti ditanya umat yang lain tadi hasil Buddha Warahaning katanya, aduh bablas gitu. Bablas nggak tahu. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin Bante ada closing statement yang mau disampaikan untuk malam hari ini. Ya, jadi sekali lagi bahwa meditasi yang diajarkan Sang Buddha bertujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, tetapi karena kotoran batin bisa muncul kapan saja, setiap waktu, dalam kondisi apapun bisa muncul, maka meditasi yang diajarkan Sang Buddha juga meliputi semua aktivitas yang kita lakukan. Nah, intinya ketika kotoran batin muncul, lenyapkan kotoran batin tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara apapun. Yang mana dalam Sabda Sangha Sutta, ternyata Sang Buddha memberikan 7 cara untuk melenyapkan kotoran batin. Apakah dengan cara kita melihat dengan kebijaksanaan, ataukah dengan cara kita mengendalikan indera-indera kita, atau dengan cara kita bersabar, dengan cara kita menggunakan secara bijak kebutuhan pokok kita, atau dengan cara kita menghindar hal-hal yang tidak baik, atau dengan cara kita membersihkan kotoran batin yang saat itu muncul, atau dengan cara mengembangkan 7 faktor pencerahan. Ya, sehingga ya 7 cara ini bisa menjadi cara-cara kita dalam pengembangan batin, dalam meditasi, dalam cita bawana, yang hendaknya meliputi semua aktivitas yang kita lakukan. Ya, saya kira apa yang ingin saya sampaikan demikian. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya tidak hanya sekedar ya pokoknya ikut tapi tidak paham, tapi mudah-mudahan walaupun sedikit bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari demi kebahagiaan kita masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.